Saudara Presiden Joko Widodo berpesan kepada para relawan agar tidak salah pilih pemimpin di Pilpres 2024. Joko Widodo menegaskan memilih pemimpin haruslah yang berani. Joko Widodo mencontohkan kasus Uni Eropa yang menggugat Indonesia di WTO, saudara. Kata Jokowi, Indonesia butuh pemimpin bernyali yang tidak mudah digertak karena Indonesia adalah negara yang besar. Kepada relawan, Joko Widodo meminta jangan sampai salah memilih pemimpin di Pilpres 2024, 2029 dan juga 2034. Karena 3 periode itu menentukan keberhasilan Indonesia melompat menjadi negara maju. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya, digertak negara sebesar apapun. Setuju? Oleh sebab itu, dalam 3 kepemimpinan ke depan itu sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak. Oleh sebab itu, kita semuanya harus berhati-hati memilih pemimpin di 3 periode ini. Saudara, kriteria pemimpin kerap disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Apakah ini bisa digunakan oleh Capres untuk meraup suara di Pilpres? Dan kira-kira Capres mana yang sebenarnya ingin dituju oleh Joko Widodo? Kita perbincangkan dengan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof. Hamdi. Selamat malam, Yasser. Selamat malam para penonton Kompas TV. Kalau kita lihat ini, Joko Widodo kerap menyampaikan kriterianya terkait dengan pemimpin yang harus dipilih pada Pilpres mendatang ini seperti ini loh. Nah, kira-kira dari sisi psikologi politik sebenarnya siapa atau apa yang ingin disasar oleh Presiden Joko Widodo? Ya, tentu sebagai fatsun politik, Pak Jokowi cukup lah memainkan komunikasi publiknya. Beliau kan tidak pernah menyebut nama, tapi menyebut beberapa kriteria seperti dia bilang pemimpin harus jangan hanya tinggal diam di istana, pemimpin harus membuat terobosan, pemimpin harus berani membuat kebijakan yang tidak populer, pemimpin harus gesit, ya kan? Harus fisiknya kuat, pernah disebut juga dulu karena kerjaan presiden banyak dan banyak tantangan Republik ini harus diselesaikan. Pemimpin tidak hanya boleh tinggal di atas, harus turun ke bawah, harus mengerti apa denyut nadi masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam program-program tepat, mengawalnya dan memastikan program-program itu jalan. Nah, itu kan yang sering-sering disebut gitu ya. Mungkin bisa kita maknai dengan kredo yang dulu, kerja gitu ya. Jadi jangan banyak bicara misalnya gitu ya. Jangan banyak cuma perencanaan tapi tidak itu dieksekusi. Jadi kan kalau kita lihat keseluruhan pernyataan Pak Presiden itu nadanya kita tahu lah. Jadi misalnya tadi ya harus berani, harus mengerti apa yang diinginkan rakyat. Jangan hanya diam di atas, turun ke bawah, cek sampai ke bawah apa jalan apa tidak gitu. Jangan hanya terima laporan dari bawah. Berkali-kali kata berani itu. Ya, mungkin bisa kita tangkap ya pemimpin terus berani membuat terobosan-terobosan, sungguh pun itu tidak populer, asal itu untuk kebaikan rakyat, ya dia ukur segala kemungkinan resiko, dia berani mengambil resiko itulah pemimpin. Nah, mungkin itu juga salah satu misalnya tafsiran kita tentang yang bernyali itu. Jadi kalau Presiden hanya mengambil kebijakan yang biasa-biasa saja, business as usual, dia pernah bilang begitu juga kan? Itu tuh bukan kita cari. Bernyali ini ya, dan harapannya nanti di Pilpres nanti masyarakat memilih pemimpin yang bernyali ini ya. Kalau ya, Anda tadi melihat, ditegaskan lagi, bernyali harus juga punya dimensi keluar ke dunia internasional. Kita ini negara besar, jangan mau didikte. Nah, ini mungkin senada juga dengan dulu Pak Karno kan, zaman dulu tahun 50-an dengan Trisaktinya itu.
kita harus berdaulat secara politik, ya, mandiri secara ekonomi, berkepribadian yang kuat, kita tidak boleh diatur-atur bangsa lain, kita punya harga diri dan seperti itu. Ini Nah, Anda lihat menyasar pada capres tertentu atau secara general kepada semua capres siapapun nanti terpilih harus memiliki jiwa ya pemimpin yang bernyali begitu. tidak menyebut ke satu nama gitu Betul. ya. Nah tentu biarkanlah pemirsa misalnya pemilih mencocok-cocokkan begitu ya narasi-narasi tadi dengan siapa kira-kira lebih terasosiasi. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang narasi-narasi dan persepsi politik yang sudah terbentuk, artinya kan ada dua arus besar lah dalam narasi. Satu narasi mengatakan saya ingin berubah, berarti kan antitesisnya Presiden Jokowi kira-kira, ya. Jadi satu lagi ingin meneruskan. Nah, tentu yang ingin meneruskan akan memperhatikan dengan serius sinyal-sinyal yang dikirim oleh Pak Jokowi tadi gitu loh. Oke, jadi ada dua narasi arus besar ya. Yang pertama yaitu perubahan dan juga meneruskan. Ini yang selalu ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat nih Prof, ada beberapa jargon yang kerap disampaikan oleh Joko Widodo ini kemudian kerap digunakan oleh para capres. Di antaranya adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh Joko Widodo. Apakah ini menurut Anda jadi salah satu strategi begitu yang dilakukan oleh capres yang akhirnya mengambil ataupun mencatut dalam tanda kutip begitu apa yang disampaikan Joko Widodo ini untuk meraup suara pemilih? Masuk akal sih. Jadi Masuk kalau akal, kita misalnya berkaca dari apa yang menjadi opini dan persepsi masyarakat seperti yang terekam dalam survei-survei bahwa tingkat kepuasan Presiden Jokowi itu sampai hari ini stabil di sekitaran 77, ada yang mengatakan sampai 80, 82, tapi sekitar itu kan itu angka yang besar gitu loh. Jadi artinya orang yang puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi itu besar, dan mungkin juga orang mengasosiasikan dengan tadi seluruh narasi-narasi yang dibangun Pak Jokowi bahwa ini hasil kerja keras dari pemimpin yang bernyali, pemimpin yang berani mengambil keputusan, kepemimpin yang tidak hanya di atas gitu loh, turun ke bawah, pemimpin yang memperhatikan denyut masyarakat, dia menggesit gitu kerja dan tidak hanya bicara misalnya. Nah itu kan narasi-narasi yang coba dibangun oleh Pak Jokowi itu mengatakan, dan itu kan bersesuaian dengan persepsi masyarakat bahwa itu diapresiasi dengan tingkat kepuasan. Nah tentunya bahwa kondisi seperti ini ada yang mengatakan itu namanya Jokowi effect gitu ya. Ya, ini yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, Prof. Jokowi effect ini efeknya seberapa jauh? Elektoral, punya magnet elektoral, dan itu mungkin akan dikapitalisasi oleh calon yang merasa dia terasosiasikan dengan penerus Jokowi gitu ya. Dan menarik nih kalimat Prof nih, mengkapitalisasi apa yang disampaikan oleh Joko Widodo ini, efeknya akan seberpengaruh apa? Mungkin ya kita tidak tahu persis, misalnya saya kira tidak ada juga survei eksperimen yang mencoba mengukur secara eksak gitu berapa kira-kira the Jokowi effect itu, tapi mungkin saya tidak tahu, kalau hitungan saya mungkin sekitar 10% ada kali lah, 10-20%. Itu juga cukup penting ya. Jadi kalau misalnya ketatnya dua persaingan tokoh yang diasosiasikan dekat dengan Jokowi, dan mereka juga mencitrakan diri bahwa dia sebagai penerus Jokowi, yaitu kubu Pak Prabowo dengan kubu Pak Ganjar gitu ya. Nah ini kan kalau itu bisa di bawah seluruhnya the Jokowi effect tadi ke salah satu kubu, ini tentu ini keuntungan elektoral yang besar begitu loh. Nah saya kira kalau untuk kubu Pak Anies sulit gitu loh untuk membawa narasi itu, karena memang itu sudah tegas, itu sudah antitesis, sudah diametral gitu loh. Kubu Pak Anies itu dengan kubu Muhaimin sudah mengatakan ya kami perubahan dari awal begitu, kami antitesis dengan Pak Jokowi gitu loh. Tapi tadi menarik juga apa yang disampaikan oleh
Prof. Hamdi, terkait dengan seberapa besar sih pengaruh jadi Jokowi efek ini memberikan porsi hanya 10% gitu. Berarti Saya tidak tahu angka pasti. betul, Tapi ini kita tidak tahu angka pastinya. Tapi menurut apakah berarti kedepannya itu memang lebih mendominasi kriteria ataupun sosok dari capres-capres ini ketimbang dengan efek Jokowi sendiri? Terakhir, Prof. ya, jadi kan begini, bahwa suka tidak suka misalnya, kita harus mengakui bahwa ada kekuatan yang real dari barisan-barisan relawan Jokowi itu yang tetap, bahasa gampangnya sekarang yang sering kita dengar itu, kami tegak lurus dengan Pak Jokowi. Dan itu kan besar gitu loh, suara-suara itu gitu loh, suara elektoral seperti itu. Nah, ini yang mungkin sedang diperebutkan oleh dua kubu ini, baik Pak Prabowo, Pak Ganjar begitu. Dan ini bisa menjadi penentu kemenangan karena nanti kita lihat dua tokoh ini bersaing, paling tidak dari suara-suara survei sekarang ya, persaingannya ketat sekali, mungkin berjarak-jarak 3, 4, 5%, 6% gitu ya, kisarannya gitu lah. Dan kalau misalnya ini bisa dikapitalisasi, the Jokowi effect ini maksimum, nah tentu itu bisa berpengaruh terhadap kemenangan salah satu tokoh ini gitu loh. Baik. Tapi saya kira kalau Pak Anies sulit dia untuk mengkapitalisasi itu karena persepsi publik dan juga branding dan juga positioning diambil terlanjur berlawanan, berkompetisi, jadi tidak inline dia. Baik, yang jelas masyarakat Indonesia termasuk kita ya, Prof, tentu mengharapkan kedepannya itu terpilih sosok capres yang bernyali begitu ya, membela kepentingan masyarakat. Kita beranggap itu penting, betul, bahwa pun juga Pak Soekarno mengatakan kita bangsa besar, kita harus mandiri, kita harus berdaulat, jangan didikte oleh bangsa asing, itu betul gitu loh. Baik, terima kasih Prof. Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia telah berbagi informasi atau bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof. Sama-sama, selamat malam. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam.